Hai Shalom, selamat pagi saudara-saudari semua. Lama kita sudah tidak berjumpa. Apa kabar? Saya harap semua sehat pada hari ini. Pada pagi ini setelah sekian lama saya tidak membuat sharing, saya ingin mulakan sekali lagi. Saya mau restart sekali lagi pada kali ini dengan ingin sharing tentang berkat rohani di dalam Kristus. Dan bacaan yang saya ambil pada kali ini adalah daripada Efesus pasal yang pertama, bermula daripada ayat ketiga sampailah ke ayat ke-14. Saya bacakan. Segala puji bagi Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di surga dalam Kristus. Sebabnya Dia telah memilih kita dalam Kristus sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita suci dan tidak bercela di hadapannya. Dalam kasih, Dia telah menentukan kita dari mulanya untuk diangkat sebagai anak oleh Yesus Kristus kepada dirinya sendiri, menurut keredaan dan kehendaknya, supaya terpujilah kemuliaan kasih karunia-Nya yang dirahmatinya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Dalamnya kita mendapat penebusan melalui darahnya, pengampunan dosa, menurut limpah kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dengan segala kebijaksanaan dan pengertian. Dia memberitahu kita rahasia kehendaknya menurut keredaannya yang sudah ditentukannya dalam Kristus, bahwa setelah sampai masa pelaksanaannya, Dia akan menyatukan segala sesuatu di bawah Kristus sebagai kepala, baik di surga maupun di bumi. Dalamnya juga kita telah mendapat warisan, kerana telah ditentukan dari mulanya menurut maksud Allah yang melakukan segalanya seperti pertimbangan kehendaknya, bahwa kami yang mula-mula menaruh harapan kepada Kristus akan mendatangkan pujian bagi kemuliaannya. Ayat 13. Kamu juga dalam Kristus setelah mendengar kata kebenaran, yaitu Injil tentang penyelamatanmu, dan dalamnya setelah mempercayainya, kamu telah dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan ayat ke-14, yang menjadi jaminan bagi warisan kita hingga penebusan orang yang dimiliki Allah. Segala puji bagi kemuliaannya. Haleluya. Renungan yang saya ingin bawa kepada kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan berkat yang kita peroleh di dalam Kristus. Saya mulakan dengan satu contoh. Pernahkah kita membawa seseorang, kita belanja dia makan, kita belanja dia sarapan, atau kita bawa dia makan tengah hari? Dan apabila kita belanja dia, atau orang kata sekarang ini sponsor dia, adakah dia seperti seolah harus mendapatkan sponsor itu? Okay? Atau adakah kita mau dia bayar balik? Tidak kan? Kita selalu bawa orang itu makan karena kita mau memberkati dia, kita mau bless dia. Dan sama juga kita sebagai bapa atau ibu, itulah yang kita suka lakukan kepada anak-anak kita, terutamanya kepada kawan-kawan kita, kepadanya. Dan yang paling best adalah apabila kita boleh memberi berkat dengan cara surprise, ya, gift, bukan hanya pada hari birthday atau anniversary. Dan suatu yang menggembirakan kita apabila kita memberi surprise, kejutan, wajah mereka yang tiba-tiba mereka sangat gembira. Itu yang menyebabkan kita rasa wah, sangat best memberkati. Kenapa kita lakukan? Karena kita mau memberkati anak-anak kita. Dan saya percaya Bapa di surga juga punya perasaan yang sama apabila Dia memberkati kita. Kita mungkin tidak meminta, dan kita mungkin tidak berhak untuk memperolehnya. Tetapi oleh kerana Dia yang mengasihi kita, Dia tetap memberkati kita, dan terus menerus memberkati kita hari demi hari,
Oleh karena apa? Oleh karena Dia mengasihi kita. Tapi malangnya, di dalam kehidupan kita, baik kita sebagai orang Kristen juga, kita selalu bergumul dengan firman atau Injil yang mengatakan bahwa Allah itu mengasihi kita. Selalunya kita rasa bahwa kita harus melakukan sesuatu, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk menerima, supaya kita rasa berhak menerima kasih Allah Bapa itu. Ya, itu bukan seperti satu prize yang kita harus menangi. Dia lebih kepada kasih Bapa yang memberkati kita. Walaupun kita tidak layak, tapi Tuhan tetap memberi berkat itu kepada kita. Dan Dia memberi, bukan hanya memberi berkat kepada kita, Dia menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi pada pagi ini, apabila kita merenung berkat Tuhan di dalam Kristus Yesus itu, mari kita melihat kebaikan Bapa. Daripada kita bergumul, daripada kita bekerja keras untuk memperoleh, untuk melayakkan diri, supaya kita rasa, oh saya layak. Tidak, kita harus mulakan dengan mengucap syukur akan berkat Tuhan. Kita tidak perlu bergumul, kita hanya berkata kepada Tuhan, thank you Jesus, terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu nyata pada hari ini untuk saya. Kita bangun pagi, kita mulakan dengan thank you Jesus for your blessing today. Dan saya percaya apabila kita mulakan dengan sikap mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita mulakan dengan mengenang kasih Bapa itu yang luar biasa kepada kita, hari kita akan berbeda, dan kita akan lebih dekat kepada Dia. Kita akan lebih senang untuk menyembah Dia, karena kita melihat Bapa itu adalah Bapa yang baik. Jadi sekian saja perkongsian saya yang ringkas pada kali ini. Saya percaya dan saya berdoa agar kita mulakan hari kita mulakan hidup kita setiap hari dengan mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Kita tidak layak, tapi Tuhan sudah mengasihi kita. Dia sudah melayakkan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya.